Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dan teman-teman yang sedang menonton kali ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya mulai judul dakwah saya yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Kita lahir di bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia lahir di dunia dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia, terutama umat Islam, untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani hidup. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai, dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang bodoh. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Seseorang tak akan dapat berjalan dengan baik di dalam malam yang gelap tanpa cahaya atau pelita. Demikian pula halnya tak dapat seorang membedakan yang benar dan yang salah, kecuali dengan ilmu. Mengenai perintah menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara tersirat dalam wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini sebagai tanda pengangkatan Muhammad menjadi utusan Allah, memerintahkan Iqra atau bacalah. Meski tak secara langsung mengatakan belajarlah, namun perintah Allah dalam ayat ini untuk membaca adalah perintah tersirat kepada manusia untuk belajar, karena membaca merupakan salah satu cara untuk belajar. Membaca dimasukkan di sini tak sekedar membaca buku atau materi pelajaran, tetapi juga bermakna sebagai perintah untuk membaca dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita sadari bahwa wahyu pertama ini yang memerintahkan untuk membaca mengandung makna yang luas tentang pentingnya belajar? Allah tidak menurunkan wahyu pertama berupa perintah untuk sholat, sedekah, zakat, dan sebagainya, tetapi perintah Iqra atau bacalah yang dapat kita tafsirkan sebagai perintah untuk belajar. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal, kita wajib berilmu, yang insya Allah akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia akhirat. Islam tidak menghendaki umatnya sengsara di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tegasnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, meskipun di tempat yang jauh dan dari negerinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena ridho terhadap ilmu yang dituntutnya. Hadis riwayat Ibnu Abdi Al-Bar. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum menuntut ilmu pada dasarnya adalah wajib dan fardu. Ada hukumnya fardu ain seperti menuntut ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah secara berwudu, sholat dan sebagainya. Ada pula yang hukumnya fardu kifayah, seperti ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mendukung urusan-urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, karena ilmu ini menjadi sesuatu yang penting untuk melihara tubuh, atau ilmu hitung, karena ini menjadi sesuatu yang penting dalam muamalah atau jual beli, pembagian wasiat, harta waris, dan lainnya. Selain itu, hukum menuntut ilmu bisa berubah menjadi haram jika ilmu yang dipelajari dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain, atau menyesatkan dan membahayakan, seperti ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu santet, dan sebagainya. Allah mewajibkan manusia menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11.
yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ditinggikannya derajat dengan beberapa derajat menunjukkan atas besarnya keutamaan dan ketinggian, mencakup makna maknawiyah di dunia dan makna hissiyah di akhirat. Satu hal lagi yang harus diketahui, bahwa orang-orang yang berilmu memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terombang-ambing, serta tidak mudah tergoda oleh bujukan syaitan. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang yang berilmu lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Selanjutnya yang tak kalah penting untuk direnungkan adalah bahwa pada suatu saat nanti yang kita tidak ketahui datangnya, entah hari ini, esok, lusa, atau kapan saja Allah berkehendak, malaikat maut akan datang menjemput kita untuk menjalani kehidupan lain di alam yang berbeda. Ketika masa itu tiba, tak ada lagi yang dapat kita lakukan untuk menambah isi budi pahala kita. Terputuslah kita dari kehidupan dunia, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang selalu didoakan. Hadis ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai investasi masa depan. Dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakan, kita tetap menambah tambahan pahala meski kita tak lagi menjalani kehidupan di alam yang fana ini. Hadis ini juga menyiratkan perintah untuk memanfaatkan ilmu yang kita miliki, tak hanya sekedar mengetahui suatu ilmu, tetapi perlu pengalamannya dalam kehidupan kita. Kata orang bijak, ilmu tanpa pengalaman ibarat pohon tanpa buah. Ada pula yang menyebutkan ilmu tanpa amal pincang dan amal tanpa ilmu buta. Oleh karena itu, harus ada kesesuaian antara ilmu dan amal. Selain mengamalkan ilmu yang kita miliki, kita juga diperintahkan berbagi ilmu atau mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Berbagi ilmu dengan orang lain tak sama dengan berbagi harta. Jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, maka otomatis harta itu akan lenyap. Namun, kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain, ilmu kita tidak akan berkurang, malah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ingat adalah ilmu yang dimiliki hendaknya tidak membuat kita tinggi hati atau merasa lebih hebat dari orang lain. Niat menuntut ilmu hendaknya didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakannya di hadapan manusia diancam akan masuk ke dalam neraka. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Barang siapa seperti itu, maka neraka baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar, sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar manusia tak hanya berhenti ketika menyelesaikan studi di bangku pendidikan. Menuntut ilmu tak hanya dilakukan di bangku sekolah atau kuliah. Sejatinya, dunia ini adalah laboratorium pendidikan. Setiap elemennya adalah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran. Karena itulah, proses belajar manusia seharusnya berawal sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat." Hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan long life education atau pendidikan seumur hidup. Berdasar dari hadis itu pula, kita seharusnya termotivasi agar tak pernah lelah untuk belajar. Kita niatkan perjuangan menuntut ilmu ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu hari kelak akan kita bagi kepada orang lain. Agar ilmu yang kita miliki tak hanya bermanfaat buat diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang-orang banyak. Jangan pernah berhenti belajar hal-hal bermanfaat selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita semua memperoleh keutamaan menuntut ilmu seperti yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikiannya yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sebagai makhluk dhaif yang tak luput dari hilaf, dan atas semua kesalahan itu mohon dimaafkan dan dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.